Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu Allahumma aslih li dinal ladzi huwa ismatu amrina wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi wa aslih li akhirati fiha ma'adi wa ja'alil hayata ziyadatan li fi kulli khairin wa ja'alil mauta rahatan li min kulli syarrin. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Allah, bagiku agamaku yang menjadi penjaga urusanku, dan bagiku duniaku yang di dalamnya ada penghidupanku, dan perbaiki bagiku akhiratku yang kesana tempat kembaliku, dan jadikanlah hidup ini selalu menambah kebaikan, dan jadikanlah kematian sebagai kebebasan dari kejahatan." Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang menempuh satu jalan untuk mendapatkan ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga." Seseorang muslim yang berjuang untuk menuntut ilmu, terutama dalam mempelajari agamanya dengan benar dan ikhlas, lalu mengamalkannya sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW, dia dapat beribadah dengan benar, berbuat kebaikan, melakukan hal yang bermanfaat, menolong sesamanya, maka dia menjadi hamba yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Dan balasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tersawal Fadilah dari kelas 93 ingin membacakan Allahumma aslih lana dinana. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aslih lana dinana alladzi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayatan ziyadatan lana fi kulli khairin waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarrin. Artinya, ya Allah, perbaiki bagiku agamaku yang menjadi penjaga urusanku, dan perbaiki bagiku duniaku yang di dalamnya ada penghidupanku, dan perbaiki bagiku akhiratku yang kesana tempat kembaliku, dan jadikanlah hidup ini selalu menambah kebaikan bagiku, dan jadikanlah kematianku sebagai kebebasan dari kejahatan. Ya Allah, perbaiki bagiku agamaku yang menjadi penjaga urusanku. Ini mengisyaratkan betapa pentingnya kita harus berpegang teguh kepada agama Allah, karena bila agama seseorang rusak, maka rusak pula kehidupannya di dunia dan akhirat. Yang kedua, ya Allah, perbaiki bagiku duniaku yang di dalamnya ada penghidupanku. Ini mengisyaratkan kepada kita bahwa kita boleh meminta kepada Allah untuk urusan dunia yang lebih baik, meminta rezeki yang halal, cukup dan bermanfaat. Yang ketiga, ya Allah, perbaiki bagiku akhiratku yang kesana tempat kembaliku. Ini permintaan kepada Allah agar selalu dapat beramal soleh hingga ajal menjemput. Yang keempat, ya Allah, jadikanlah hidup ini selalu menambah kebaikan bagiku. Ini permintaan agar umur yang Allah berikan dapat digunakan untuk selalu berbuat kebaikan, baik melalui sholat, puasa atau haji. Baik melalui sholat, puasa dan haji, ataupun melalui sesama manusia.
anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu Allahumma aslih li diniyalladzi huwa ngismatu amri wa aslih li dunya yallati fiha ma'ashi wa aslih li akhiratillati fiha mangadi waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khairin waj'alil mauta rohatan li min kulli syarrin. Artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Allah, perbaiki bagiku agamaku yang menjadi penjaga urusanku, dan perbaiki bagiku duniaku yang di dalamnya ada penghidupanku, dan perbaiki bagiku akhiratku yang ke sana tempat kembaliku, dan jadikanlah hidup ini selalu menambah kebaikan bagiku, dan jadikanlah kematian sebagai kebebasanku dari kejahatan." Hadis riwayat Muslim. Penjelasan dari hadis di atas yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah tempat meminta dan tempat bergantung, tempat berkeluh kesah setiap masalah, tempat mencurahkan resah dan gundah setiap hambanya. Maka dalam kondisi seperti itu, maka berdoalah kepadanya. Ngan Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sakhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menempuh satu jalan untuk mendapatkan ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan untuk menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu Allahumma asyili dini radhi huwa ismata amril wa ashil li dunya nailati fiha masyayil wa asail aqtirati tallati fiha ma'adil wa jalil hayati siyadatan li fi kulli khairin wa jalil mauta rahmatan limin kulli syari'in. Artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu bahwa Nabi selalu la ilaha wa shalal sabda, ya Allah, perbaiki bagiku agamaku yang menjaga urusanku, dan perbaiki bagiku duniaku yang di dalam hidupanku, dan perbaiki bagiku akhiratku yang kesana tempat kembaliku, dan jadikanlah hidup ini selaku menambah kebaikan bagiku, dan jadikanlah ini selalu menambah kebaikan bagi, dan jadikanlah kematian
sebagai kebebasanku dari kejahatan. Aha Muslim. Allah adalah tempat meminta dan bergantungan, tempat berkeluh kesah dari segala masalah, tempat curahkan resah dan gundah setiap hamba dalam kondisi seperti itu. Maka berdoalah kepadanya. Allah mengisytiharkan Allah mengisyaratkan dalam QS Ghafur ayat 40. Bismillahirrahmanirrahim. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu Allahumma aslih li dinil ladzi wa ismatu amri wa aslih li dunya lati fiha ma'asi wa aslih li akhirati lati fiha ma'adi waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khairin waj'alil mauta rahatan li min kulli syarr. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Allah, perbaiki bagiku agamaku yang menjadi penjaga urusanku, dan perbaiki bagiku duniaku yang di dalamnya ada penghidupan bagiku, dan perbaiki bagiku akhiratku yang di sana tempat kembaliku, dan jadikanlah hidup ini selalu menambah kebaikan bagiku, dan jadikanlah kematian sebagai kebebasanku dari kejahatan." Dari penjelasan hadis tersebut adalah mengisyaratkan 5 hal penting yang harus menjadikan permohonan dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ya Allah, perbaiki bagiku agamaku. Yang kedua, ya Allah, perbaiki bagiku duniaku. Yang keempat, jadikanlah hidup ini selalu menambah kebaikan bagiku. Yang kelima, Bismillahirrahmanirrahim. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu Allahumma aslih li dunyal lati huwa ismatu amri wa aslih li dunyal lati fiha ma'asi wa aslih li akhiratil lati fiha ma'ati waj'alil hayata ziyadatan li min kulli khairi waj'alil mauta rahatan li min kulli syarri. Penjelasan: Allah Subhanahu wa taala adalah tempat meminta dan tempat bergantung, tempat berkesah segala masalah, tempat mencurahkan resah dan gundah setiap hambanya. Dalam kondisi seperti itu, maka berdoalah kepadanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man Abi Hurairah qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu Allahumma aslih li dinil ladzi huwa ismatu amri wa aslih li dunyayal lati fiha ma'ashi wa aslih li akhiratil lati fiha ma'ati waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khairi waj'alil mauta rahatan li min kulli syarri. Artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Allah, perbaiki bagiku agamaku yang menjadi penjaga urusanku, dan perbaiki bagiku duniaku yang di dalamnya ada penghidupanku, dan perbaiki bagiku akhiratku yang kesana tempat kembaliku, dan jadikanlah hidup ini selalu menambah kebaikan bagiku, dan jadikanlah kematianku sebagai kebebasanku,
dari kejahatan. Hadis riwayat Muslim. Hadis tersebut mengisyaratkan 5 hal penting yang harus menjadi permohonan kepada Allah dalam doa-doa kita. Yang pertama, ya Allah, perbaiki bagiku agamaku yang menjadi penjaga urusanku. Ini mengisyaratkan bahwa betapa pentingnya berpegang teguh kepada agama Allah. Jika agama seseorang rusak, maka rusak pula kehidupannya di dunia maupun di akhirat. Dan begitu pula jika agama seseorang baik, maka baik pula kehidupannya di dunia maupun di akhirat. Dan yang kedua, ya Allah, perbaiki bagiku duniaku yang di dalamnya ada penghidupanku. Ini mengisyaratkan bahwa kita boleh meminta kepada Allah agar urusan dunia menjadi baik, meminta rezeki yang halal, cukup dan bermanfaat, meminta keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, meminta kebutuhan dunia baik sandang, papan dan pangan, serta pekerjaan untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, meminta ilmu yang bermanfaat untuk menuju akhirat, sehingga dengan ketercukupan dunia tersebut menjadi tenang dan tentram. Yang ketiga, ya Allah, perbaiki akhiratku yang kesana tempat kembaliku. Ini permintaan kepada Allah agar kita selalu beramal soleh sampai ajal menjemput. Apapun yang kita miliki, mintalah kepada Allah agar dapat menghantarkan kita ke kebahagiaan akhirat. Yang keempat, ya Allah, jadikanlah hidup ini selalu menambah kebaikan bagiku. Ini permintaan agar umur yang Allah berikan dapat digunakan untuk berbuat baik, dapat melaksanakan ibadah secara langsung kepada Allah melalui sholat, puasa dan haji, ataupun melalui sesama manusia dengan infak dan sedekah. Dan yang terakhir, yang kelima, ya Allah, jadikanlah matiku sebagai kebebasanku dari kejahatan. Dalam doa ini berisi harapan agar ketika kematian tiba, Allah membebaskan, memaafkan atas kejahatan, kesalahan dan kekeliruan selama hidup di dunia. Dengan datangnya kematian, benar-benar dapat kembali kepada Allah dengan husnul khotimah, dan dengan kematian sebagai akhir perilaku yang tidak sesuai dengan perintah Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. An Hakimi bin Hizami radhiyallahu anhu anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala al yadul mulya khairum minal yadi sufla wabda'u bima tangulu wa khairuhu sadaqati an tahdihina wa man yasta'fif yunifahullah wa man yastahni yuhnihillah. Artinya, dari Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Maka mulailah untuk orang-orang yang menjadi tanggunganmu, dan sedekah yang paling baik adalah dari orang yang sudah cukup untuk kebutuhan dirinya. Maka barang siapa yang berusaha memelihara dirinya, maka Allah akan memeliharanya. Dan barang siapa yang berusaha mencukupkan dirinya, maka Allah akan mencukupkannya. Hadis tersebut Rasulullah menjelaskan bahwa tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Maksudnya, orang yang memberi lebih baik daripada orang yang menerima. Bukan berarti jika kita diberi sesuatu oleh orang lain, kita tidak boleh menerima. Jika ada orang yang memberi hadiah, maka boleh diterima. Dan itu juga menjelaskan bahwa menafkahi keluarga yang menjadi tanggungan harus menjadi prioritas utama dibandingkan menafkahi orang lain. Maka mulailah berinfak untuk mencukupi kebutuhan diri sendiri, lalu orang yang menjadi tanggungan kita. Berinfak untuk dirimu lebih baik dari selainnya.
Selain itu juga menjelaskan bahwa sedekah atau infak terbaik adalah setelah tercukupinya kebutuhan keluarga, dan yang berhak menerima nafkah lebih awal adalah keluarga terdekat atau orang-orang yang menjadi tanggungan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dang ma yuribuka ila ma yuribuka fa inna sadaqatu ma'ninatu wa innal kadhiba ribah. Artinya, tinggalkan keraguanmu kepada sesuatu yang tidak meragukanmu, karena kejujuran itu ketenangan dan dusta itu keraguan. Penjelasan hadis. Hadis ini menjelaskan tentang perintah Rasulullah SAW untuk meninggalkan segala sesuatu yang membuat kita ragu-ragu, menuju kepada segala sesuatu yang membawa kita kepada ketenangan. Kejujuran adalah hal yang membawa kita kepada ketenangan, sedangkan dusta membawa kita kepada keraguan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aslih li diniyal ladzi huwa ismatu amri wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair waj'alil mauta rahatan li min kulli syarr. Artinya, ya Allah, perbaiki bagiku agamaku yang menjadi penjaga urusanku, dan perbaiki bagiku duniaku yang di dalamnya ada penghidupanku, dan perbaiki bagiku akhiratku yang ke sana tempat kembaliku, dan jadikanlah hidup ini selalu menambah kebaikan bagiku, dan jadikanlah kematian sebagai kebebasanku dari kejahatan. Penjelasan hadis. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah tempat meminta dan tempat bergantung, tempat berkeluh kesah dari segala masalah, tempat mencurahkan resah dan gundah dari setiap hambanya. Dalam kondisi seperti itu, maka berdoalah kepadanya. Bismillahirrahmanirrahim. An Anasi radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aslihu dunyakum wa'malu li akhiratikum ka'annakum tamutuna ghadan. Artinya, dari Anas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Perbaikilah dunia kalian dan bekerjalah untuk akhirat kalian seakan-akan kalian akan mati besok." Hadis tersebut mengajarkan kita untuk menyeimbangkan kehidupan di dunia dan akhirat. Sebagai muslim, kita diperintahkan untuk mencari kebahagiaan di dunia, tetapi tidak melupakan kehidupan di akhirat. Begitupun sebaliknya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, Allahumma aslih li dinil lati wa ismatu amri wa aslih li dunyal lati fiha ma'ashi wa aslih li akhiratil lati fiha ma'adi waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khairi waj'alil mauta rahatan li min kulli syarri. Artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Allah, perbaiki bagiku agamaku yang menjadi penjaga urusanku, dan perbaiki bagiku duniaku yang di dalamnya ada penghidupanku, dan perbaiki bagiku akhiratku yang kesana tempat kembaliku, dan jadikanlah hidup ini selalu menambah kebaikan bagiku, dan jadikanlah kematian sebagai kebebasanku dari kejahatan." Dalam hadis ini mengisyaratkan 5 hal penting yang harus dipermohonkan kepada Allah dalam doa-doa kita. Pertama, ya Allah, perbaiki bagiku agamaku yang menjadi penjaga urusanku. Ini mengisyaratkan betapa pentingnya kita berpegang teguh kepada agama Allah. Kedua, ya Allah, perbaiki bagiku duniaku yang di dalamnya ada penghidupanku. Ini mengisyaratkan bahwa kita bisa meminta kepada Allah agar urusan di dunia menjadi baik. Ketiga, ya Allah, perbaiki bagiku akhiratku yang kesana tempat kembaliku. Ini permintaan kepada Allah agar dapat beramal soleh sampai ajal tiba.
Keempat, ya Allah jadikanlah hidup ini selalu menambah kebaikan bagiku. Ini permintaan agar umur yang Allah berikan dapat selalu digunakan untuk berbuat kebaikan. Kelima, ya Allah jadikanlah kematian ini sebagai kebebasanku dari kejahatan. Dalam doa ini berisi harapan agar ketika kematian tiba Allah membebaskan, memaafkan atas kejahatan, kesalahan, kekeliruan selama di dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hafalan hadis riwayat Baihaqi Ibnu Abbas. An Ibni Abbasin qala sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syarat tujari innakum qad walaitum amran halakat fihi umamu sal'ifatul mikyalu wal mizan. Hadis riwayat Baihaqi. Artinya, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai para pedagang, sesungguhnya kalian menguasai urusan yang telah menghancurkan umat terdahulu, yakni takaran dan timbangan. Penjelasan hadis. Secara umum, hadis ini merupakan peringatan keras kepada para pedagang untuk menyempurnakan takaran dan timbangan agar tidak binasa seperti umat terdahulu yang berlaku curang dengan mengurangi atau melebihkan takaran dan timbangan. Takaran dan timbangan adalah dua alat ukur yang mendapat perhatian agar benar-benar dipergunakan secara tepat dan benar dalam perekonomian Islam sehingga terwujud keadilan dan kemakmuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hafalan hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah dan hadis riwayat Muslim dari Mustawrid. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Allahumma aslih li dinil ladzi huwa ismatu amri wa aslih li dunyal lati fiha ma'ashi wa aslih li ahidil lati fiha ma'adi wa ja'al li hayata ziyadatan li fi kulli khairin wa ja'al li mauta rahatan li min kulli syar'i. Artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Allah, perbaiki bagiku agamaku yang menjadi penjaga urusanku, dan perbaiki bagiku duniaku yang di dalamnya ada penghidupanku, dan perbaiki bagiku akhiratku yang kesana tempat kembaliku, dan jadikanlah hidup ini selalu menambah kebaikan bagiku, dan jadikanlah kematian sebagai kebebasanku dari kejahatan. Hadis riwayat Muslim. Penjelasannya hadis tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah tempat meminta dan tempat bergantung, tempat berkeluh kesah dari segala masalah, tempat mencurahkan resah dan gundah setiap hambanya. Dalam kondisi seperti itu, maka berdoalah kepadanya. Allah mengisyaratkan dalam Quran surah Ghafir surah ke-40 ayat 60, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastaghfiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Artinya, dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah akan mengabulkan doa setiap hambanya, dan Allah melaknat orang-orang
yang menyombongkan diri karena tidak mau berdoa. Yang kelima, ya Allah jadikanlah matiku ini sebagai kebebasan dari kejahatan. Dalam doa ini berisi harapan agar ketika kematian tiba Allah membebaskan, memaafkan atas kejahatan, kesalahan, keliruan selama hidup di dunia ini. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah tersebut mensyaratkan 5 hal yang penting harus menjadi permohonan kepada Allah dalam doa kita. Yang pertama, ya Allah berbagi bagiku agamaku yang menjadi penjaga urusanku. Ini mensyaratkan betapa pentingnya berpegang teguh pada agama Allah. Jika agama seseorang rusak, maka rusak pula kehidupannya, baik di dunia maupun di akhirat. Yang kedua, ya Allah berbagi bagiku duniaku yang di dalamnya ada penghidupanku. Ini mengisyaratkan bahwa kita boleh permintaan kepada Allah agar urusan dunia menjadi lebih baik. Yang ketiga, ya Allah berbagi bagiku akhiratku yang kesana tempat kembaliku. Ini permintaan kepada Allah agar selalu dapat beramal soleh sampai ajal menjemput. Yang keempat, ya Allah jadikanlah hidup ini selalu menambah kebaikan bagiku. Ini permintaan agar umur yang Allah berikan dapat digunakan untuk selalu berbuat lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfiana Febrianti dari kelas 93. Saya akan menjelaskan hadis tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu Allahumma aslih li dunya ladi huwa ismatu amri wa aslih li dunya ladi fiha ma'asi wa aslih li akhirati ladi fiha ma'adi waj'alil hayata ziyadata li fi kulli khairi waj'alil hayata rahata li min kulli syarri. Artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, ya Allah perbaiki bagiku agamaku yang menjadi penjaga urusanku, dan perbaiki bagiku duniaku yang di dalamnya ada penghidupanku, dan perbaiki bagiku akhiratku yang kesana tempat kembaliku, dan jadikanlah hidup ini selalu menambah kebaikan dan jadikanlah kematian ini sebagai kebebasan dari kejahatan. Hadis riwayat Muslim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qalu Allahumma aslih li dini alladhi huwa asmatu amri wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi waj'alil mauta rahatan li min kulli syarr. Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Allah perbaiki bagiku agamaku yang menjadi penjaga urusanku, dan perbaiki bagiku duniaku yang di dalamnya ada penghidupanku, dan perbaiki bagiku akhiratku yang kesana tempat kembaliku, dan jadikanlah kehidupan ini menambah kebaikan bagiku, dan jadikanlah kematianku sebagai kebebasan dari kejahatan. Hadis riwayat Muslim. Riwayat Muslim dari Abu Hurairah tersebut mengisyaratkan 5 hal penting yang harus menjadi permohonan kepada Allah dalam doa-doa kita. Yang pertama, ya Allah perbaiki bagiku agamaku yang menjadi penjaga urusanku. Hal ini mengisyaratkan bahwa pentingnya berpegang teguh kepada agama Allah. Jika agama kita rusak, maka kehidupan kita pun ikut rusak, baik di dunia maupun di akhirat. Dan sama halnya ketika agama kita baik, maka kehidupan kita juga akan baik di dunia maupun di akhirat. Kedua, ya Allah perbaiki bagiku duniaku yang di dalamnya ada penghidupanku. Ini mengisyaratkan bahwa kita boleh meminta agar urusan di dunia menjadi baik. Yang ketiga, ya Allah perbaiki bagiku akhiratku yang kesana tempat kembaliku. Ini permintaan agar kita selalu beramal soleh sebelum ajal menjemput. Yang keempat, Allah jadikanlah hidupku selalu menambah kebaikan bagiku. Ini permintaan agar umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dapat kita pergunakan dengan sebaik mungkin untuk beribadah dan berbuat baik. Ya Allah jadikanlah matiku sebagai kebebasan dari kejahatan. Maksud dari doa ini adalah agar pada saat ajal menyambut kita
Semoga Allah mengampuni dan membebaskan kita atas kejahatan, kekeliruan, serta kekhilafan kita dalam hidup di dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Ngan Abu Yahya Su'aib bin Sinan radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajaban li amril mu'minin inna amruhu kulluhu khaira wa laysa dhalika li ahadin illa lil mu'minin in asabathu sarru sakar fakana khairul lah in asabathu dharru sabar fakana khairul lah. Artinya, dari Abu Yahya Su'aib bin Sinan radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, alangkah mengagumkan keadaan orang yang beriman, karena semua keadaannya membawa kebaikan untuk dirinya. Dan ini hanya ada pada seorang mukmin. Jika dia mendapat kesenangan, dia akan bersyukur, maka itu adalah kebaikan baginya. Dan jika dia ditimpa kesusahan, dia akan bersabar, maka itu adalah kebaikan baginya. Hadis riwayat Muslim. Hadis tersebut menjelaskan besarnya keutamaan bersyukur di saat senang dan bersabar di saat susah. Bahkan kedua sifat ini merupakan penyempurna keimanan seorang hamba. Abdullah bin Mas'ud berkata, iman itu terbagi menjadi dua bagian. Sebagiannya adalah sabar dan sebagian lainnya adalah syukur. Hadis tersebut juga menjelaskan bahwa semua kehidupan seorang mukmin seluruhnya bernilai kebaikan dan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, baik dalam kondisi yang membuatnya senang maupun susah. Syukur merupakan bagian dari akhlak mulia yang muncul dari rasa kecintaan dan keridhaannya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang mendapat kenikmatan walaupun sedikit tidak akan bersyukur kalau tidak ada keridhaan di hatinya. Barang siapa yang menyadari adanya nikmat dan mengetahui sang pemberi nikmat, lalu mengakui kenikmatan tersebut dan tunduk serta cinta kepadanya, dan kemudian menggunakan kenikmatan tersebut untuk hal-hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka inilah orang-orang yang dianggap bersyukur. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم فهم يختصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أن نطعم ما لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين.